Event Center kita akan menyelenggarakan big event dengan tamu perkiraan kita kurang lebih 1.000 orang yang akan fokus kepada trade, kemudian food, culture, dan tourism. Moga-moga teman-teman mahasiswa di sini bisa ikut membantu dan ikut hadir, walaupun tentu target audience kita yang utama adalah orang-orang Kiwi. Tetapi teman-teman silahkan datang untuk meramaikan acara, dan juga akan ada pelayanan konsuler di sana kalau paspor habis dan sebagainya. Tidak perlu ke Wellington. Silakan, semuanya akan datang dan nanti bisa akan dianukan oleh Pak Gubernur. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada teman-teman PPI dan terutama yang pasca sarjana untuk menjalankan acara ini, dan semoga ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan secara interdisipliner. Jadi bukan hanya tahu soal pendidikan, tahu soal politik, tetapi juga kita bisa melihat dalam wawasan yang lebih luas. Sekali lagi selamat dan sukses untuk teman-teman mahasiswa Indonesia di Auckland. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Itulah tadi sedikit gambaran dari Pak Dubes tentang apa yang dilaksanakan tadi pagi di Indonesian Forum, dan beberapa hal yang perlu kita simak bahwa kita ini sekarang sedang jadi primadona gitu loh. Jadi ayolah tumbuhkan sedikit kebanggaan sebagai seorang Indonesia gitu kan. Kita sebarkan ke virus ke seluruh dunia bahwa kita Indonesia itu adalah orang yang mampu gitu loh, orang yang bisa. Dan tugas kita sebagai seorang mahasiswa di sini memperlihatkan itu ke teman-teman yang lain yang mungkin bukan orang Indonesia tapi orang-orang asing. Terima kasih Pak. Terus sebelum saya mulai lempar ke Pak Dirjen, mungkin ada sedikit anekdot nih Pak ya. Ketika kita misalnya ke supermarket di sini atau ke toko-toko Asia di sini, produk Indonesia, satu-satunya produk Indonesia yang sering kita dapati adalah Indomie Pak. Ini masalahnya apa nih? Apakah emang produk kita nggak bisa bersaing sehingga yang kita bisa ekspor cuma Indomie misalnya, atau apa? Soalnya kalau kita lihat misalnya kita ke toko ASEAN itu banyak sekali, ada mangga Thailand, ada pisang Filipina atau segala macam. Tapi kok produk-produk Indonesia itu kayak nggak kedengaran gaulnya gitu, kecuali Indomie. Mungkin untuk kesempatan berikutnya saya carakan kepada Pak Dirjen. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya sangat menghargai sekali adanya inisiatif untuk bertemu malam ini, dan saya mendapatkan SMS message dari Pak Haryadi ketika saya on the way ke airport, dan saya membaca ada Pak Haryadi. Saya juga nggak kenal Pak Haryadi, dari Bappenas memperkenalkan diri, belajar di sini, dan tahu saya akan datang dan ingin ketemu. Dan saya pikir saya selalu setiap pergi, dan kalau memang ada mahasiswa yang ingin ketemu, saya selalu menyempatkan diri untuk bertemu, karena memang itu adalah tugas kita semua, pejabat-pejabat pemerintah yang datang ke Indonesia, ke luar negeri, itu harus memberikan pengetahuan dan apa yang terjadi sebenarnya di tanah air, sehingga teman-teman kita atau student-student kita di luar negeri tidak misleading apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Saya kira ini sebagai pengantar, tadi Pak Dubes sudah menyampaikan hari ini kita ada Indonesia Forum, dan saya pikir itu yang pertama. Rupanya ini sudah yang kedua, tapi sudah lama dulu ada dan tidak ada lagi, dan mungkin pada waktu itu mungkin tidak begitu banyak sambutan, tapi kali ini terus terang Indonesia mendapatkan satu tempat yang cukup istimewa. Kalau menurut saya tadi 180 top eksekutif dari New Zealand ada di situ dari mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Saya kira itu luar biasa. Ya, tidak pernah ada, saya kira, top CEO atau orang-orang yang menentukan dalam satu perusahaan ada dalam satu pertemuan satu hari penuh, dan yang hadir juga Prime Minister John Key,
juga ada, dan saya sendiri mewakili Menteri Perdagangan memberikan presentation mengenai ekonomi. Yang pertama adalah mengenai ekonomi Indonesia, dan Indonesia posisi di ekonomi dunia itu bagaimana, kemudian bagaimana hubungan perdagangan antara Indonesia dan New Zealand, dan ketiga adalah mengenai ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement. Itu juga penting dalam kaitan kita bagaimana kita berinteraksi di forum-forum internasional dengan New Zealand. Nah, sebelum saya masuk ke title Indonesia New Zealand Trade Relation ini, saya kira mungkin ini saya panggil adik-adik apa adik-adik aja Pak. Adik-adik sekalian ya, mungkin apakah sudah banyak tahu mengenai ekonomi Indonesia atau nggak tahu sama sekali. Ya, saya terus terang sering juga memberikan satu kuliah umum di Indonesia, di universitas, ini Fakultas Ekonomi UI kadang-kadang, kemudian di mana gitu ya, di berbagai. Tapi waktu kita bicara masalah ekonomi Indonesia, ya kebanyakan mahasiswa nggak ngerti. Nah, apalagi mahasiswa Fakultas Ekonomi katanya, ini nggak ngerti. Saya bukan orang ekonomi. Saya adalah background saya lawyer. Saya adalah tamatan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tapi saya bekerja sehari-hari ya berkecimpung di bidang ekonomi gitu. Nah, bagaimana Indonesia di dalam sekarang ini, ekonomi Indonesia dalam at least 3, 4 atau 5 tahun terakhir ya, ekonomi Indonesia sekarang ini kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi ya, tahun 2009-2008 itu kan krisis, financial crisis, ya, ekonomi Indonesia justru bertahan ya sekitar 5,5 sampai 6%. 2010 kita menjadi 6,4%. 2011 kita sudah mencapai 6,5% tumbuh, dan itu adalah the highest pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau dibanding negara-negara sekitar di ASEAN. Jadi saya kira Indonesia cukup bertahan di dalam perekonomian yang begitu rentan di dunia ya, artinya terjadi krisis di negara lain, Indonesia justru bisa bertahan dalam pertumbuhan yang tinggi. Ini kan suatu keberhasilan yang kalau menurut saya itu progression yang luar biasa ya. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang ekonomi kita itu bukan didorong oleh export driven manufacturing gitu ya. Ekonomi kita didorong oleh domestic consumption, kemudian investment, dan kemudian ekspor. Jadi ini yang menyebabkan kita tumbuh lebih baik dibanding Malaysia, dibanding Singapura, dibanding juga Thailand dan juga Filipina ya. Jadi nah sekarang bagaimana nih kita melihat ke depan gitu ya. Nah kalau kita lihat GDP Indonesia, lebih banyak orang mengukur GDP itu dari triple P. Mungkin mahasiswa ekonomi di sini lebih kalau triple P itu katanya itu lebih real gitu ya dibanding dengan GDP yang diukur dari exchange rate ya. Jadi kalau kita lihat dari triple P GDP kita tahun 2011 itu sudah mencapai 1,1 triliun US dollar ya. Tahun 2012 expected 1.2 trillion dollars. Nah, jadi kita sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara
yang sudah mencapai $1 triliun. Siapa itu? Pertama adalah Korea, Taiwan, Brazil, Turki, China, of course, India, ya. Dan kita sudah masuk dalam kelompok $1 trillion club. Jadi ini saya kira satu keberhasilan ekonomi kita, ya, sudah masuk ke situ. Dan tentunya ini terus karena peningkatan ekonomi kita, growth 6,5% diharapkan tahun 2012. Kalau ini terus terjadi sampai tahun 2030, ya, itu Indonesia itu akan menjadi nomor 6 atau nomor 7 di dunia dengan GDP ekonomi kita sekitar 6-7 triliun US dollar. Artinya itu kita sudah masuk di dalam negara nomor 6 atau nomor 7 di dunia yang Indonesia, ekonomi Indonesia nanti. Nah, ini perlu kita ini tentunya asumsinya seperti sekarang gitu ya. Asumsinya pertumbuhannya terus bagus dan tentu gejolak-gejolak politiknya bisa di manage gitu ya, sehingga perhitungan ekonomi itu bisa diperkirakan sekitar itu. Dan tahun 2017 diperkirakan $1,8 triliun dan ini baru aja dirilis oleh McKinsey. Mungkin bisa dilihat nanti di internet, McKinsey report itu kalau nggak salah seminggu atau 10 hari yang lalu keluar. Itu ada tulisan mengenai Indonesia, bagaimana Indonesia pada tahun 2017, 2020 dan tahun 2030 nantinya. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Dan yang hal lain adalah adanya suatu dari Fitch rating, ya, yang kita di upgrade dari ini kita menjadi berapa? Triple B. Ya, dari double B plus menjadi triple B minus. Jadi ini juga suatu rating investment yang cukup baik, sehingga kita sekarang ini tidak heran kenapa investasi itu masuk ke Indonesia, ya, adanya stabilitas politik, walaupun ya gejolak begitu, tetapi itu juga tidak begitu berpengaruh, ya. Dan sekarang ini investment Indonesia meningkat sekitar 18% pada tahun 2011, dan tahun 2012 first semester itu sudah $12 billion FDI Indonesia, dan diperkirakan akan terus naik di tahun 2012 ini. Nah, ini tentu sesuatu achievement yang perlu kita sebagai orang Indonesia perlu bangga, ya, kekuatan ekonomi yang ada sekarang. Of course, banyak pertanyaan. Pertumbuhan ekonomi kan belum menjamin pemerataan, ya, itu pasti akan banyak pertanyaan. Tapi sekarang kita mau merata dulu apa mau tumbuh dulu, itu kan tinggal pilihan gitu ya. Dan pasti kita akan setelah itu pasti akan merata. Nah, jadi ini apa yang perlu kita lihat terus sampai ke tahun 2030. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi kita terus baik, kemudian 2030 kita menjadi nomor 6 di dunia. Sekarang kita nomor 15 terbesar di dunia, ya. Nah, kalau kita bisa menjadi nomor, artinya apa yang harus kita butuhkan untuk kita bisa mempertahankan mencapai angka itu pada tahun 2030? Ya, tidak lain adalah salah satu yang penting adalah pendidikan, ya. Kalau kita nggak punya human resources nanti, ini kan nggak mungkin ya bisa kita sampai ke situ. Jadi dalam 13-15 tahun dari sekarang, ya, from now, kita harus build the capacity. Kita harus juga sangat concern terhadap pendidikan. Sekarang pendidikan 20% dari total anggaran itu dialokasikan kepada pendidikan, ya. Jadi saya kira pemerintah daerah juga sangat aware mengenai pendidikan ini. Kalau daerahnya tidak ada human resources-nya, nggak ada orang yang cukup
pendidikannya, pasti daerahnya tidak akan. Ya, kalau kita mau melihat ke lembaga lebih kecil lagi, lihat aja suatu rumah tangga yang kecil. Ya, kalau dia sangat concern terhadap pendidikan, ya semua anaknya sekolah, pasti 25 tahun lagi dia akan menjadi suatu keluarga yang akan lebih baik daripada orang yang lain gitu. Dan itu pasti terjadi, ya. Saya bisa mencontohkan saya sendiri gitu ya. Ya bukan berarti saya membanggakan diri saya berhasil sekarang, tetapi itu adalah akibat daripada ya mungkin 30-40 tahun yang lalu orang tua saya yang sangat concern terhadap pendidikan, anaknya 9 yang semua harus bekerja, harus sekolah, ya walaupun dia mencari uang mungkin sangat sulit pada waktu itu, ya tahun 60-an 50-an itu kan orang semua fight ya untuk mencari uang, mencari pendidikan buat anak-anaknya, ya apalagi seorang pedagang, ya, apalagi orang tua saya seorang pedagang yang memang dedikasi untuk mencari uang untuk pendidikan, untuk merubah hidup dari pedagang menjadi orang yang dari nobody to somebody lah, kira-kira gitu ya. Jadi dulu apalagi seorang pedagang itu kan namanya warga negara kelas 3 gitu ya. Kalau sekarang pedagang enak, Bisa jadi anggota DPR, Mas. bisa jadi anggota DPR. Kalau dulu kita seorang pedagang itu nggak dilihat orang, padahal membayar pajak pada negara gitu ya. Nah, itu semua diceritakan oleh orang tua saya pada waktu itu ya. Jadi bagaimana dia sebagai pedagang, bagaimana dia bisa mempekerjakan orang, dan kemudian bagaimana dia membayar pajak, itu pun masih sulit mendapatkan kredit dan so on. Jadi ini suatu pengalaman yang dan saya yakin pendidikan adalah jawaban. Kalau kita mau merubah hidup ya pendidikan gitu. Nggak ada jawaban lain, nggak ada cara lain untuk merubah hidup suatu bangsa kalau pendidikan tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau proyeksi 2030 kita menjadi nomor 6 terbesar di dunia, ya mau tidak mau semua orang harus mempunyai pendidikan. Dan dari sekarang pemerintah oleh karena itu 20% dari total anggaran pemerintah itu goes to education. Dan ini tentu banyak sekarang ya kita melihat banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri ya nanti udah selesai kembali kemudian bekerja, opportunitiesnya lebih banyak gitu ya. Dan banyak juga yang nggak mau masuk ke pemerintahan karena gajinya kecil dan tapi mungkin 5-10 tahun atau 3-10 tahun ke depan karena kita masih mempunyai fiscal space yang cukup gitu ya, pasti akan lebih baik lah dari zaman saya gitu ya, atau zaman Pak Dubes nih. Dari remunerasinya akan lebih baik gitu ya. Memang susah meyakinkan anak saya pun ya tamat sekolah dari luar pulang suruh jadi pegawai negeri nggak mau gitu ya, karena ingin lebih melihat orang yang lifestyle-nya lain, kemudian dapat gaji yang lebih bagus, ya silakan saja gitu kalau memang bisa dilakukan dan dipertahankan sampai tapi bekerja di pemerintahan ya pasti akan ada perubahan lah. Tidak kita pada waktu itu 5-10 tahun baru kita melihat perubahan itu. Kalau 2 tahun 3 tahun bekerja di pemerintahan ya jangan harap ada perubahan gitu. Paling sedikit 5-10 tahun baru terlihat suatu perubahan karir yang gitu. Nah, jadi ini yang kita melihat sekarang ya, bagaimana ekonomi Indonesia sudah masuk dalam kelompok G20 ya, kita 15 terbesar di dunia dan saya kira tanggung jawab kita juga makin besar. Kalau ekonominya besar pasti tanggung jawabnya bertambah besar gitu ya. Artinya tidak hanya memikirkan negaranya tetapi juga negara lain yang kurang beruntung pun kita harus pikirkan nanti kalau kita mau menjadi leader di dunia gitu ya. Dan ini
harus didukung oleh lagi-lagi human resource yang punya sensitivity dan kapasitas, ya. Walaupun dia punya capacity tapi dia nggak punya sensitivity, ya, sensitif terhadap suatu masalah, sensitif terhadap lingkungannya, itu juga nggak ada gunanya juga gitu. Jadi ini juga saya kira perlu juga kita lakukan, dan saya kira selama belajar di luar, ya, ini mungkin hal yang penting juga bersama-sama kita tingkatkan ke depan. Nah, New Zealand tadi Pak Dubes mengatakan ya memang di Indonesia orang kalau New Zealand itu nggak begitu begitu kenal, orang lebih kenal Australia. Berapa? 70.000 ya? 17.000, 17,000 student kita di sana. Kita di sini hanya 600 ya, 600 orang. Ya, saya dulu pernah punya saudara, tapi long time ago, sekolah di sini di Auckland. Ya. Pulang-pulang bahasanya udah kayak orang New Zealand gitu ya. Jadi mulutnya pun nggak kebuka gitu. Susah kita mendengarnya gitu. Ya, kalau dia ngomong itu hanya gitu terus gitu. Nah, jadi New Zealand saya kira punya keunggulan lah gitu ya. Jadi kita perlu manfaatkan yang sebaik-baiknya pendidikan di New Zealand ini, dan Indonesia mungkin sekarang ini udah banyak juga tahu karena kelas menengah kita makin besar, lifestyle-nya juga berubah. Mungkin ada yang setiap hari makan kiwi, dia tanya kiwi dari mana, ya dari New Zealand gitu ya. Jadi secara tidak langsung New Zealand juga sudah banyak yang dikenal orang karena kiwinya gitu ya. Jadi ini mungkin ke depan ya Pak, kita tadi dari kawan-kawan kita di New Zealand mempunyai satu tanggung jawab atau hal yang perlu dilakukan di Indonesia, mempromot New Zealand ini kepada masyarakat Indonesia, ya, apakah nanti dari sistem pendidikan. Saya pikir ini satu hal yang paling utama untuk bisa mempromot itu lebih baik adalah dari pendidikan. Pendidikan inilah contact to people to people contact ini mungkin dimulai dari pendidikan, ini akan lebih cepat gitu ya. Jadi adik-adik pulang dari sini kemudian menjadi juga modalitas bagi New Zealand. Karena Amerika begitu dulu konsepnya pendidikan, semua orang datang ke Amerika, semua orang lulusan dari Amerika pulang, ada yang menjadi mafia Berkeley dan segala macam. Nah, sekarang bisa aja deh Auckland bisa saja terjadi nanti. Jadi itu juga keuntungan bagi negara ini ya. Artinya makin banyak orang kenal, makin banyak orang yang berpendidikan keluar dari negara ini, ya mau tidak mau nanti ya kebijakan pun kadang-kadang bisa bias, bisa juga terpengaruh dengan dengan pola pikir yang kita dapat di sini gitu ya. Jadi itu tidak mengherankan, dan itu bisa terjadi. Tapi oleh karena itu penting sekali, dan mereka New Zealand sangat menyadari betul bahwa pendidikan dia akan promote secara lebih konsisten dan teratur. Nah, tadi banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita bisa mempromot pendidikan, siapa yang harus dihubungi, dan so on. Saya kira ya itu harus mereka yang harus lakukan sendiri, bagaimana dia bisa mempromot negaranya, sistem pendidikannya, dan lain sebagainya. Karena semua negara sekarang melihat Indonesia tadi yang bilang sebagai ya katakanlah sebagai gadis cantik sekarang. Semua orang melihat Indonesia dengan GDP 1,1 triliun dollars atau 4.500 US dollar per kapita per year, ya,
Itu suatu pasar yang sangat menarik bagi negara-negara lain sekarang ini. Nah, Amerika sangat agresif, Eropa karena dia slow down sekarang juga sangat agresif sekali, ya, ke Indonesia, Australia apalagi, China dia sangat agresif, dia flooding market dengan produk-produk dia yang murah dan kualitasnya juga nggak jelas gitu ya. New Zealand sekarang dia juga banyak di dairy product karena New Zealand sangat terkenal dengan dairy produknya, dengan teknologi pertaniannya yang sangat advance. Ya, saya kira country negara ini adalah negara yang sangat kuat bersaing di bidang pertanian. Ya, Amerika, Eropa aja nggak bisa bersaing sama New Zealand untuk dairy product. Jadi teknologinya, advance teknologinya sangat baik di sini untuk pertanian, hasil pertanian. Nah, jadi ini satu kesempatan juga kita karena New Zealand juga suatu negara yang ya mereka menyadari dia kecil tetapi dia sangat specialized ya di bidang-bidang tertentu, dan itulah membuat keunggulan New Zealand ini menjadi kuat. Nah, kalau kita lihat kembali kepada bilateral relation, terutama mengenai perdagangan antara Indonesia dan New Zealand, ya memang kalau kita melihat total perdagangan kita dalam 5 tahun terakhir ini ya hanya meningkat sedikit gitu ya, antara 10 sampai 15%, dan pada tahun 2011 total trade kita hanya mencapai 1,1 billion US dollar. Surplus what if kita minus dengan kita import sekitar 800 juta dolar, kita ekspor sekitar 300 juta US dollar. Nah, kenapa kita minus? Ya memang kita butuhkan barangnya. Apa yang kita butuhkan adalah barang-barang pertanian, ya seperti dairy product, susu, ya, dan kemudian kita juga impor banyak daging, ya, dari New Zealand. Kita impor juga beberapa produk pertanian. Kita import pulp and paper, ya, dari pulpnya yang kita impor yang kemudian kita olah di Indonesia, ya, itu juga kita banyak impor dari New Zealand. Nah, ini kenapa ini terjadi ya, kita banyak impor daging dari New Zealand karena memang undang-undang kita yang membuat kita harus mengimpor dari New Zealand. Ya, undang-undang kita, undang-undang peternakan itu mengatakan bahwa Indonesia hanya boleh mengimpor ternak itu dari negara-negara yang bebas food and mouth disease. Jadi itu adalah dasarnya adalah country based principle. Jadi ada dua sebenarnya prinsipnya, ada country based principle, yang ada satu regional based principle. Jadi regional itu kalau satu country ada satu region yang kena, nah itu boleh diimpor asal jangan dari region itu. Jadi kalau kita, undang-undang kita menganut country based, jadi whole country harus bebas. Nah, hanya di dunia ini hanya dua negara yang bebas, yang pertama adalah Australia, yang kedua adalah New Zealand. Jadi you have no choice untuk tidak mengimpor. Jadi itu sebenarnya yang membuat kita banyak mengimpor daging dari New Zealand dan Australia. Nah, oleh karena itu impor kita menjadi tinggi, menjadi 800-an. Kalau enggak kan bisa kita impor daging yang lebih murah dari Brazil, dari Argentina, dari Afrika, dari India. Ya, itu lebih murah. Bagi konsumer sebenarnya lebih murah gitu ya. Nah, kita bisa makan daging yang banyak gitu ya. Lebih kuat
Sakit lebih perut, Pak. smart. Ya, sebenarnya sakit nggak sakit itu ya tergantung bagaimana badan karantina kita. Nah, masalahnya badan karantina kita itu kuat apa enggak itu. Meriksa itu kan itu yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya negara lain nggak ada masalah dia. Malaysia itu dia impor saja dari manapun dia impor. Dia bisa detect barang itu yang masuk itu terkena sakit atau tidak gitu. Dia bisa detect. Nah kita karena mungkin kita tidak begitu baik, ya akhirnya undang-undang kita mengatakan no import dari yang original base ya, principal base. Nah ini yang menyebabkan sebenarnya lebih besar. Tapi masalah perdagang, masalah minus dan surplus, saya kira itu sesuatu hal yang biasa dalam perdagangan. Ya, selama kita bisa meningkatkan hubungan kita yang lebih baik di sektor-sektor lain, misalnya investasi. Kalau investasinya banyak masuk, perdagangan minus juga nggak apa-apa. Artinya orang di Indonesia bisa bekerja. Ya, artinya ada produksi, ada sesuatu kegiatan ekonomi akibat daripada investasi. Kalau kita minus terus tanpa ada investasi, ya tidak ada kegiatan, orang nggak bisa bekerja, dan itu juga nggak baik buat negara kita. Jadi ini adalah satu pilihan lah, gitu ya. Nah kalau kita lihat Amerika itu perdagangannya secara total itu minus besar. Ya. Debt-nya juga tinggi, besar juga. Nah, kita dari GDP, dari APBN mungkin sekitar 3%, ya, kalau nggak salah 2,5 ke 3%. Nah, masih manageable fiskal kita. Nah, jadi ini total trade kita masih 1,1 billion. Sebenarnya belum mencerminkan dari kemampuan kedua negara ini. Kalau kita Indonesia itu ekspor kita pada tahun 2003 itu sudah mencapai 203 billion. Kalau total trade kita sudah mencapai 380 billion dollars pada tahun 2003 ke seluruh dunia gitu ya. Jadi impor dan ekspor kalau kita jumlahkan mencapai 380 billion. Kalau ekspornya saja sudah mencapai 203 billion. Nah, kalau kita lihat angka 203 selama 5 tahun terakhir, itu hanya beberapa country di dunia ini yang bisa melewati angka 200 billion dollars. Jadi termasuk Indonesia. Yang bisa melewati satu Belgium, kemudian Brazil, kemudian India kalau nggak salah. Hanya 5-6 negara di dunia yang bisa lewat daripada 200 billion dollars. Jadi kalau kita lihat angka-angka itu, wah, saya sebagai orang Indonesia sangat bangga. Ya, saya nggak pernah malu melihat kita, wah kok kita ini. Nah, tadi kalau di anekdot tadi kita katakan hanya super me ada di situ. Ya, saya kira itu kebetulan memang super me-nya, mungkin ada yang lain. Karena ada furniture, ada sepatu, ada tekstil ya. Yang kita juga ekspor ke ini sekitar 357 juta US dollar per tahun. Kita ekspor ke New Zealand. Tentu ini kita ingin tingkatkan, jadi baik lagi mungkin sekitar 500-700 juta dolar, at least balance dengan antara New Zealand dan Indonesia. Nah, apa tugas kita melakukan itu? Ya melakukan promosi secara teratur dan targeted ya. Karena begini juga, pemerintah kalau melakukan promosi, kalau pengusahanya atau playernya kurang berminat, ya memang kita susah juga gitu ya. Karena kalau kita ajak perusahaan pergi ke New Zealand, pasti yang pertama pertanyaan adalah berapa di populationnya.
kita bilang ya 4 juta orang gitu ya. Mikir kan, 4 juta orang itu kan small market ya. Jadi kalau kita mau promosikan New Zealand, nah kita promosikan adalah New Zealand, Australia plus negara-negara sekitarnya gitu. Mungkin sekitar mungkin Australia berapa ya? 26 ya. 26, 30 plus saya katakanlah ada 35 juta population ya, di wilayah. Nah itu potensi pasar yang kita bisa lakukan ya, berat. Nah ya make sense juga kalau seorang pengusaha mengatakan 4 juta population. Separuhnya Jakarta aja nggak ada. Enggak begitu. Kenapa? Separuhnya Jakarta aja nggak ada. Nah, ngapain jauh-jauh Pak? Ya kan Jakarta aja 12 juta jadi ngapain saya jauh-jauh gitu. Jadi ini pengalaman saya begitu. Saya pertama tugas sebagai attaché perdagangan pernah di Denmark yang population hanya 5 juta. Ya, saya sangat sadar sekali kalau saya jual Denmark dengan 5 juta kepada pengusaha Indonesia capek ya, mereka nggak akan dengar gitu. Dan saya selalu menjual seluruh Nordic countries 25 million people dengan 35,000 dollars per capita per year, dan itu big market. Once you masuk di sini, you bisa masuk di mana aja gitu. Jadi itu nilai jualnya ada di situ gitu. Dan semua orang ingin pergi ke sana gitu, ingin pergi. Nah, ini tugas kita. Tadi juga ditanya oleh kawan-kawan dari New Zealand yang juga mempromot pasar New Zealand, bagaimana retail di sini dan sebagainya. So mereka sangat antusias dan tetapi sebaliknya kita melihat ini ya pasar yang kecil dibanding dengan Amerika, dibanding China, dibanding Eropa, ya dibanding dengan negara-negara Asia lainnya yang negara Timur Tengah ataupun di Afrika seperti Nigeria, Kenya, Tanzania yang mempunyai penduduk yang sangat besar. Nah, ini yang sebenarnya menyebabkan kita tidak begitu antusias. Sekarang kebijakan kita adalah ingin mendiversify pasar kita ke negara-negara non-tradisional country. Apa yang kita sebut non-tradisional adalah negara-negara di luar Amerika Serikat, Eropa, China, India, Korea, Jepang, ya, ya ASEAN gitu ya. Dan di luar itu semua itulah non-traditional market. Ya, termasuk Australia adalah tradisional, ya, dan semua itu adalah non-traditional market. Nah, non-traditional market ini growing, ya, dalam 5 tahun terakhir ini growing. Nah, ini adalah pasar buat kita, buat Indonesia yang harus kita tapi bukan hanya Indonesia yang datang ke situ. Semua negara sekarang datang ke situ. Nah, jadi competition kita semakin ketat. Ya, tidak seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah, waktu 5 tahun 10 tahun lalu kita tidak melirik begitu baik sini ke negara-negara non-tradisional. Sekarang semua kena krisis di Eropa, krisis di Amerika, ya. India sekarang menurun permintaan karena dia juga ekspornya menurun. China juga menurun karena ekspor China juga menurun ke Eropa dan ke Amerika. Nah, sehingga semua mencari alternatif market. Ya, kita cari alternatif market kita di Amerika Latin, di Tengah, Amerika Tengah, kemudian kita ke Asia Tengah, Asia Selatan, kemudian kita Afrika dan Middle East. Ini pasar yang harus kita garap semuanya, tapi itu kan nggak mudah, ya. Itu harus perlu juga semacam satu upaya yang terus menerus dan tidak ada hentinya sebagai pemerintah untuk melakukan itu, dan pengusaha kita ya juga harus dilibatkan secara penuh dan memberikan informasi pada mereka. Kami dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional ya selalu memberikan informasi-informasi kepada semua pengusaha
yang ingin mendapat informasi ada di website kita, ada di mana terserah. Silakan, kalau nggak tahu tanya, kalau enggak ya ambil saja, dibaca, dan ini apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, ini terus kita lakukan ya, mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus di kemudian hari. Jadi competitionnya ketat ya, sangat ketat, dan kita butuh pasar yang selama ini kita masuki sekarang menurun, dan tentunya ini nggak bisa berhenti, dan kita harus mencari dan pasar yang bisa menyerap produksi Indonesia. Nah, bagaimana negara lain? Negara lain melakukan promosi dengan bantuan yang kadang-kadang bantuannya itu adalah berupa semacam insentif kepada pengusahanya dan lain sebagainya. Nah, saya kira Indonesia akan melakukan itu ya. Kita juga menyadari tidak mungkin kalau saya sebagai seorang pengusaha, saya diundang oleh pemerintah pergi ke Afrika, ya ini pasti saya harus mengeluarkan paling tidak 3, 4, 5 kali kunjungan ke sana. Kalau once satu kali trip saya harus habis $10.000 atau $5.000 atau $6.000. Kalau 5 kali trip kan saya paling tidak saya punya modal sekitar $30.000 untuk bisa saya mendapatkan pasar. Tapi saya nggak tahu pasar saya itu berapa besar yang akan saya dapat kemudian. Ya kalau seorang pengusaha kan pasti dia berpikir returnnya, kembalinya. Nggak mungkin kalau saya mengeluarkan uang $1.000 saya harus bisa kembali 5.000 atau 10.000 kan gitu. Itu wajar itu, dan oleh karena itu pemerintah nantinya tahun depan kita akan memfasilitasi pengusaha-pengusaha kita yang memang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk masuk ke pasar-pasar yang kita akan buka. Jadi ini biasa dilakukan. Kalau negara-negara maju biasanya mereka double deduction tax-nya pada akhir tahun. Kalau saya keluar $10.000 trip saya hitung menjadi $20.000 pada akhir tahun, sehingga tax saya itu berkurang gitu. Jadi itu bentuk daripada bantuan atau dorongan pemerintah terhadap ini. Nah, ini akan terus dilakukan, dan kita menyadari betul bagaimana Indonesia bisa berkiprah di dunia. Nah, saya kira adik-adik perlu tahu juga ASEAN. Ya, ASEAN adalah pasar, adalah satu perkumpulan negara-negara di ASEAN. Ada 10 negara dengan total penduduk sekitar 600 juta population ada di ASEAN, dengan tingkat ekonomi sebesar 1,8 triliun US dollar. Kita ekspor ke negara-negara ASEAN itu dari Indonesia sekitar 25% share kita ekspor ke ASEAN. Indonesia adalah the biggest contribution di ASEAN. Ekonomi kita 1,1, ekonomi ASEAN secara keseluruhan combine itu 1,8, 1,1 dari kita gitu. Jadi kalau dia 600 juta semua, 240 juta dari kita, berarti kita juga yang terbesar in terms of population. Jadi in ASEAN kalau kita menjadi leader ya harusnya kita gitu. Jadi jangan sampai ke depan nanti karena kita kekurangan orang, tidak ada capacity buildingnya, tidak ada human resources kita, ya nanti menjadi follower. Jadi adik-adik lah nanti ya semuanya, karena orang Indonesia ini malu ya, katanya shy. Kalau mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris atau gimana saya nggak tahu gitu ya. Ataupun ada yang bisa berbahasa Inggris dia shy juga gitu. Nah jadi jangan malu gitu ya. Kalau you tahu ya bagaimana besar Indonesia itu, yang ngomong gitu, repeat saja, repeat it sampai orang itu familiar dengan itu. Nah, don't shy.
Ya, jadi ini juga culture kita, mungkin ya nggak tahu, orang lagi makan kita dulu kan nggak boleh ngomong sama orang tua ya. Ya kan, sekarang kita mau orang bule kita makan ya ngomong. Kalau nggak ngomong itu nggak makan namanya. Kalau kita diajak lunch kita tanya kan, kita mau ngomong apa? Kalau kita nggak ada ngomong ya nggak perlu ngajak lunch, ya kan, nggak perlu ngajak dinner, ya kan. Ya kita selalu tanya, kalau saya diundang orang lunch, saya tanya dia mau ngomong apa, supaya saya juga prepare gitu ya, supaya lunch itu tuh enak, jangan dia sendiri yang ngomong, saya cuma dengar aja gitu. Nah itu juga nggak, itu you have to be prepared gitu ya. Kalau itu selalu di diplomasi juga gitu Pak Dubes ya. Jadi kita juga selalu siap ya, 1 week before dia sekretaris jenderal telepon ya, kita diajak lunch, sekretaris kita juga tanya dulu dia mau ngomong apa gitu. Supaya kita juga tahu dan kita bisa jadi pairing di dalam diskusi pada waktu lunch. Nah, di kita itu tidak biasa makan itu sambil ngomong kan gitu. Jadi kalau di Indonesia kita diajak lunch semua orang ya nggak ada, kita nggak tanya mau ngomong apa gitu. Ya makan aja, habis makan di 1 jam kita pergi gitu. Jadi ini memang culture-nya beda gitu ya. Jadi ini saya kira kita ke depan sudah lebih siap lah gitu ya. Adik-adik, teman-teman sudah banyak mengenyam pendidikan. Ya bahasa saya kira tidak menjadi hambatan lagi, mudah-mudahan. Yang perlu kita buang jauh-jauh adalah ya sifat shy kita. Ya, yang nggak perlu malu gitu. Nggak perlu malu. Jadi ya saya juga dulu pertama kali bertugas di luar negeri ya terasa itu malu itu terasa. Tapi lama-lama kalau saya lakukan begitu terus saya nggak dapat apa-apa gitu. Ya kan? Kita nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Orang ngomong terus kita juga diam aja ya lama-lama kita tertinggal. Gitu. Jadi ini satu yang perlu kita lihat, ASEAN adalah yang terjadi di regional, perubahan-perubahan yang ada ya, dan ASEAN ini 10 negara, dan nanti ini akan 2015 akan menjadi satu ASEAN Economic Community tersendiri. Jadi free flow of good, free flow of services, people moving from one country to another country. Itu hanya orang-orang yang punya skill, yang seperti adik-adik ini mempunyai skill accountant, you bisa pindah dari Indonesia ke Malaysia bekerja sebagai accountant di sana. Sebagai lawyer, you bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai dokter gigi, you bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi tentu bahasa harus dikuasai. Jadi kira-kira ini terjadi apa di ASEAN. APEC juga sebentar lagi akan kita akan menjadi host 2013 di Indonesia di Bali, dan APEC ini walaupun non binding organization, tetapi arahnya sudah menjadi binding gitu. Karena banyak isu-isu perdagangan yang dibicarakan oleh tingkat kepala negara dan disepakati oleh kepala negara. Tetapi begitu sampai ke bawah ya harus, kalau kepala negara yang sudah sepakati, artinya ini kan moral bindingnya menjadi tinggi gitu ya. Kalau you nggak lakukan, berarti dia bilang, your head of state sudah setuju, Anda kenapa nggak bisa setuju, kira-kira gitu. Jadi ini juga satu fenomena yang ada sekarang ini, dan kemudian WTO mungkin perlu juga diketahui juga apa yang terjadi sekarang di World Trade Organization. Ini adalah suatu organisasi multilateral yang 157 negara anggotanya, khusus di bidang perdagangan, itu liberalisasi perdagangan di seluruh dunia, dan negara-negara berkembang sekarang ini sangat kuat ya untuk menahan gelombang liberalisasi ini, terutama di sektor pertanian. Ya, ini mungkin kuliahnya panjang nih kalau masalah WTO ya, masalah pertanian, masalah manufacturing product, services sector, dan intellectual property right, investment and trade, dan
dan special and differential treatment dan lain sebagainya. Jadi ini fenomena yang kita melihat sekarang ini semakin luas dan perlu diketahui, dibaca. Ya, kalau enggak kita nanti akan menjadi kacamata kuda aja gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, ini juga harus dibaca. Saya kira di sini sangat banyak informasi. Ya, just klik ini kelihatan bla bla bla, kemudian saya kira bisa lah kita mendapatkan paling tidak gambaran apa yang terjadi di sekeliling kita sekarang ini, bagaimana geopolitiknya yang mempengaruhi ekonomi dan lain. Sekarang lihat bagaimana China dengan Jepang, masalah Pulau Senkaku, ya, Laut Cina, itu punya dampak ekonomi dan punya dampak ke trade, pasti akan punya dampaknya. Nah, bagaimana ini akan terjadi, bagaimana dialog yang sekarang ini terjadi akibat daripada ini, pasti ada dampaknya, walaupun tidak secara terus terang. Ya, saya kira gitu aja. Mas. Terima kasih Pak. Itulah tadi pemaparan dari Pak Dirjen. Jadi ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwa kedepannya nanti 2030 kemungkinan kalau kondisi tetap seperti sekarang ini, Indonesia akan masuk ke 5 besar 6 besar negara terbesar di dunia gitu loh. Jadi teman-teman sekarang ini nantilah yang akan jadi orang-orang yang akan memenuhi birokrasi di Indonesia. Jadi kalau sekarang teman-teman dikepung oleh deadline tugas, jangan ini ya, jangan mengeluh. Rasa ini aja, bayangkan aja 20 tahun ke depan ini apa yang saya korbankan di sini akan jadi sesuatu yang indah gitu loh. Oh ya, jadi mungkin karena Pak Dubes mungkin akan berangkat ke bandara dalam 10 menit lagi sebelum kita serahkan ke Mas Vin. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dulu supaya sebelum Pak Dubes pulang kita masih sempat ngobrol dengan beliau. Silakan teman-teman. Apa saja? Apa saja? Silakan Mas Heri. Iya. Terima kasih Pak. Nama saya Heri. Saya di Universitas Auckland. Tadi menarik yang dikatakan Bapak tentang tentang 3 hal yang menghambat kemajuan kita tadi. Ada intoleransi dan seterusnya itu tadi. Korupsi segala macam. Saya selalu percaya bahwa energi efektif dari sebuah negara itu adalah pengurangan dari energi total dikurangi dengan energi untuk resolusi konflik. Nah, problemnya konflik kita itu gede banget gitu loh, sehingga energi efektifnya itu menjadi habis gitu. Tapi saya kira memang konflik kita ini besar sekali Pak. Nah, problemnya radikalisme itu kita nggak bisa kurangi sebetulnya, karena kalau saya melihat justru tantangannya ada di situ gitu. Itu. Terus kalau saya bisa bingung mau tanya apa nih. Tapi intinya saya menyambut baik apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa KBRI akan memfasilitasi diskusi semacam ini, dan kedepannya kami mohon kepada Bapak, misalnya kepada pihak KBRI, kalau seandainya ada semacam Pak Gus Mardi datang seperti ini, kami mendapatkan kabar begitu Pak, sehingga kami bisa mengundang untuk bisa kita ajak bicara di sini. Dia jadi diskusi aja kan, nggak di demo. Karena ketakutan kita seperti itu, kayaknya banyak pejabat yang datang ke sini kemudian nggak mau ketemu sama mahasiswa, kayaknya ketakutannya seperti itu Pak. Jadi kita terima kasih banget karena Bapak bersedia, walaupun kita pemberitaannya sangat singkat ya. Kita kirim email ke Pak Gus Mardi kemudian dibalas dan akhirnya Bapak bisa ada di sini. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaannya apa nih Mas? Saya juga jadi bingung. Tadi udah banyak sekali ada yang. Oh gitu. Gitu. Wah, nggak usah tanya. Yang lain mungkin sebelum sedikit. Oh, iya. Tadi Mas Heri menyinggung mengenai masalah radikalisme ya. Jadi begini teman-teman sekalian, saya memiliki satu keyakinan, betul apa yang disampaikan tadi, bahwa konflik kita terlalu besar dan kemampuan kita memanage itu masih dipertanyakan. Saya sendiri berpendapat bahwa selama kelas menengah itu kuat, satu, dan selama kelompok moderat itu kuat di Indonesia, maka kemungkinan kita untuk mampu mengatasi konflik lebih besar.
ya. Tetapi ketika kelas menengah itu tiba-tiba berkurang karena masalah inequality tadi, ada kesenjangan yang besar, yang miskin bertambah miskin, maka persoalan Indonesia akan menghadapi orang yang 40 juta yang masuk di bawah golongan di bawah bukan kelas menengah tapi kelas bawah. Oleh sebab itu ketika kelas bawah itu semakin meluas, maka secara teoritis dan dalam sejarah selalu terjadi revolusi. Tetapi ketika kelas bawah itu semakin mengecil, pada dasarnya kelas menengah seperti bapak-bapak sekarang kan nggak senang revolusi. Karena apa? Karena kita sudah merasa dalam zona kenyamanan gitu loh. Ya, jadi kita tidak akan terjadi. Nah, terkait dengan radikalisme itu sangat juga tergantung bagaimana mayoritas masyarakat di Indonesia ini bisa mengembangkan toleransi. Apakah toleransi itu mungkin antar agama, bisa juga antar etnis, karena sebenarnya kerawanan kita bukan semata-mata hanya agama saja loh. Kita lihat di Madura antara Syiah dan Sunni, iya kan? Saya bertanya kepada teman-teman semua, apakah Syiah dan Sunni itu bukan Islam? Mereka selalu mengatakan sama-sama Islamnya. Tapi kenapa harus terjadi? Antara etnis juga bisa terjadi gitu. Bukan hanya antar SMA saja bisa berantem gitu. Iya. Jadi konflik itu begitu luas. Tetapi persoalannya adalah bagaimana rule of law ini ditegakkan. Itu problemnya, dan kemarin saya sangat terharu dengan pernyataan Pak Mendikbud ya, ketika dia menanyakan, mungkin teman-teman baca ya, yang membunuh itu antar anak SMA. Ketika ditanya di penjara, apakah Mas menyesal membunuh teman tadi? Enggak, dan menyesal, saya merasa puas. Jadi persoalan seseorang membunuh tidak lagi persoalan penyesalan, tetapi soal kepuasan. Ini adalah penyakit sosial gitu loh. Nah, selama penyakit sosial itu yang termasuk tadi yang saya katakan korupsi, kemudian intoleransi dan inequality. Dan inequality bagi teman-teman nanti ya Mas Fian, coba pelajari bukunya John Steadgett yang terakhir, in price of inequality. Itu luar biasa ya. Dampaknya kalau itu diterapkan di Indonesia, maka kelas menengah, kelas bawah yang tadi 40-50 juta, kalau itu kita gagal dalam pengembangan ekonomi kita, dan semakin mereka itu meluas kesenjangannya dengan kelompok menengah dan kelompok atas, tinggal soal pilihan. Kalau satu kata, bahkan saya ingat ini ya, saya tidak apa-apa, sudah kita zaman transparansi, bekas mantan kepala staf angkatan